Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Dirgantara. Ya, pada kesempatan yang berbahagia kali ini ketemu lagi dengan saya Muhammad Hilal. Kita akan mendiskusikan mata kuliah tentang sistem informasi manajemen yang pada bab sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian sistem informasi manajemen itu secara khusus ataupun secara umum. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan kaitannya dengan konsep dasar sistem, yaitu di bab 2. Oke, next. Sebelum kita mendiskusikan lebih lanjut, saya akan mencoba menjelaskan tentang sistem. Apa itu sistem, gitu ya? Sistem adalah kumpulan dari beberapa bagian yang memiliki keterkaitan dan saling bekerja sama serta membentuk suatu kesatuan untuk mencapai tujuan dari sistem tersebut. Itu arti dari sistem. Lalu teori sistem itu sendiri adalah konsep subsistem yang melihat hubungan antara bagian sebagai hubungan sebab akibat dan memandang sebab jamak sebagai hubungan yang saling berkaitan. Oke, itu teori sistem. Lalu yang selanjutnya adalah konsep sistem, gitu ya. Itu adalah suatu sistem terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan dan beroperasi secara bersama mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Atau sistem itu sendiri adalah komponen yang koheren dan independen dari sistem yang lebih besar. Dan suprasistem adalah sistem yang mempunyai hubungan lebih luas dari sistem. Itulah pengertian dari sistem, teori sistem, dan konsep sistem itu sendiri. Next. Nah, kita masih mendiskusikan tentang sistem, gitu ya. Nah, yang pertama adalah sistem itu berdasarkan metodologi yang digunakan, gitu ya. Jadi yang pertama dibagi dua kategori. Pertama adalah pendekatan klasik dan yang kedua adalah pendekatan terstruktur. Nah, itu berdasarkan metodologi yang digunakan. Lalu berdasarkan sasaran yang dicapai, sistem itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah pendekatan sepotong, dan yang kedua adalah pendekatan yang menekankan pada suatu kegiatan atau aplikasi tertentu. Lalu yang ketiga, pendekatan sistem, dan yang keempat adalah pendekatan yang menekankan pada sistem informasi sebagai satu kesatuan yang terintegrasi. Yang selanjutnya, sistem berdasarkan cara menentukan kebutuhan sistem. Yang pertama adalah pendekatan bawah ke atas, dan yang kedua adalah pendekatan atas ke bawah. Yang selanjutnya adalah berdasarkan cara mengembangkannya dibagi 2. Yang pertama adalah pendekatan sistem menyeluruh, dan yang kedua adalah pendekatan moduler. Dan yang terakhir, pendekatan pengembangan sistem yang terakhir adalah berdasarkan teknologi yang digunakan. Yang pertama adalah pendekatan lompatan jauh, dan yang kedua adalah pendekatan berkembang. Nah, next, yang selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan tentang karakteristik desain dan daur hidup sistem. Jadi sistem itu mempunyai beberapa karakteristik, gitu ya. Yang pertama itu adalah komponen, dan yang kedua adalah batas, yang ketiga adalah lingkungan, yang keempat adalah penghubung antarmuka, yang kelima adalah masukan, dan yang keenam adalah pengolahan, dan yang kelima adalah keluaran, dan yang keenam adalah sasaran, dan yang ke-9 adalah kendali, dan yang terakhir adalah umpan balik. Jadi minimal
karakteristik sebuah sistem itu memenuhi dari 10 unsur yang sudah saya sebutkan tadi di atas ya. Oke, selanjutnya setelah kita belajar tentang karakteristik sistem, selanjutnya kita akan berbicara tentang desain sistem ya. Desain sistem itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem. Yang kedua adalah pendefinisian dari kebutuhan fungsional. Yang keempat adalah persiapan rancang bangun untuk implementasi. Dan yang keempat adalah menggambarkan cara suatu sistem itu dibentuk. Oke, next masih berkaitan tentang daur hidup sistem ya. Jadi daur hidup sistem terbagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama adalah mengenali adanya kebutuhan ya. Yang kedua adalah pengembangan sistem itu sendiri. Yang selanjutnya ketiga adalah pemasangan sistem. Yang selanjutnya adalah pengoperasian sistem. Yang kelima adalah pemasangan sistem. Dan yang keenam adalah sistem menjadi usaha. Saya ulangi sekali lagi, daur hidup sistem. Jadi bahasa sederhananya itu seperti siklus sistem itu digunakan dari yang pertama sampai yang terakhir itu seperti apa gitu ya. Jadi orang akan menggunakan sistem itu yang pertama adalah harus mengenali adanya kebutuhan dulu. Jadi sistem itu dibentuk berdasarkan kebutuhan yang akan dipenuhi gitu ya. Jadi sistem itu menyesuaikan dengan kebutuhan. Lalu setelah kebutuhan itu diketahui, lalu kita akan membangun sistem itu ya, yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan itu sendiri. Nah, setelah membangun, lalu dipasang, sistem itu dipasang gitu ya. Setelah dipasang entah itu di komputer, entah itu di laptop, entah itu di alat elektronik yang lain. Nah, setelah dipasang, lalu dioperasikan sistem itu. Nah, setelah dioperasikan, lalu menjadi sistem itu menjadi usang. Nah, makanya harus di-upgrade ya, harus di-upgrade terus tentunya. Berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan gitu ya. Karena suatu pekerjaan itu tidak hanya selalu melulu pekerjaan itu gitu ya, tapi berdasarkan perkembangan perusahaan, berdasarkan perkembangan zaman, sistem itu juga akan berkembang secara dinamis ya. Makanya dari itu sistem juga harus adanya upgrade berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang baru. Jika perkembangan zaman tidak diikuti dengan perkembangan sistem, sistem itu akan menjadi usang. Kalau sudah usang berarti sistem itu tidak bisa digunakan lagi. Oke. Sekarang saya akan coba menjelaskan tentang bentuk, jenis, klasifikasi, dan pelaku sistem itu sendiri. Yang pertama adalah bentuk sistem berdasarkan prinsip dasar umum. Yang pertama adalah sistem terspesialisasi, yaitu sistem yang sulit diterapkan pada lingkungan yang berbeda karena spesial gitu ya. Yang kedua adalah sistem besar. Sistem besar itu adalah sistem yang sebagian besar sumber dayanya berfungsi melakukan perawatan harian. Dan yang ketiga, sistem sebagai bagian sistem lain, itu adalah sistem yang merupakan bagian dari sistem yang lebih besar dan dapat terbagi mengisi sistem yang lebih kecil. Lalu bentuk sistem berdasarkan prinsip dasar umum yang terakhir adalah sistem berkembang ya. Walaupun tidak berlaku bagi semua sistem, tapi hampir semua sistem selalu berkembang. Lalu yang selanjutnya, setelah kita mendiskusikan tentang bentuk sistem berdasarkan prinsip dasar umum, saya akan menjelaskan tentang jenis sistem. Jadi jenis sistem itu hanya dibagi menjadi 2. Jadi sistem terbuka dan sistem tertutup. Kita coba bisa dilihat di PowerPoint perbedaan antara sistem terbuka dan sistem tertutup. Jadi sistem terbuka hanya terdiri dari
tiga kategori yang saya contohkan di gambar, minimalnya seperti itu. Ada masukan, ada proses, dan ada keluaran. Jadi sistem itu terbuka. Lalu perbedaannya antara sistem terbuka dengan sistem tertutup hanya ada perbedaannya ditambahin dalam sistem tertutup itu ada mekanisme pengendaliannya. Jadi lebih bisa dikendalikan sistem itu. Jadi ada masukan, ada proses, ada keluaran. Lalu di antara masukan dan keluaran itu ada mekanisme pengendalinya. Itu jenis sistem, perbedaan jenis sistem terbuka dan jenis sistem tertutup. Nah, yang selanjutnya saya akan menyebutkan dan menjelaskan tentang pelaku sistem. Ya, pelaku sistem tentunya akan digunakan semua elemen di dalam sebuah perusahaan. Jadi pelaku sistem itu adalah yang pertama adalah pemakai, dan yang kedua adalah manajemen, dan yang ketiga adalah pemeriksa, dan yang keempat adalah penganalisis sistem. Berfungsi sebagai untuk apa? Berfungsi sebagai arkeolog, inovator, mediator, atau pimpinan. Lalu selanjutnya adalah pendesain sistem. Dan yang selanjutnya adalah pemrogramer, dan yang selanjutnya adalah personal pengoperasian. Jadi pelaku sistem yang diterapkan di sebuah perusahaan itu adalah yang sudah saya sebutkan barusan. Nah, oke. Yang selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan tentang beberapa model sistem yang ada. Ya, yang pertama adalah model sistem struktur informasi. Jadi model struktur informasi, coba bisa dilihat di PowerPoint Anda bahwa model ini mengacu pada satu tujuan gitu ya. Jadi satu pusat itu bercabang banyak gitu. Itu masuk ke dalam model struktur informasi. Lalu bentuk yang kedua adalah model aliran data. Nah, model aliran data ini bisa diketahui dengan aliran itu hanya satu arah, gitu ya. Kalau ke kanan semuanya ke kanan, kalau ke kiri ya semuanya ke kiri. Lalu yang selanjutnya adalah model objek. Jadi semuanya bertujuan ke dalam satu objek, gitu ya. Bisa dari bawah ke atas atau bisa dari atas ke bawah. Dan yang selanjutnya adalah model state machine, ya. Jadi bisa di dalam satu sistem itu banyak utamanya. Jadi satu kotak sistem itu bisa bercabang banyak. Ya, jadi bisa saling keterkaitan juga. Jadi seperti apa yang kalian lihat bersama di gambar PowerPoint. Ya, itu beberapa model sistem yang ada pada zaman sekarang. Yang saya ulangi sekali lagi adalah model struktur informasi, yang kedua adalah model aliran data, yang kedua adalah model objek, dan yang terakhir adalah model state machine. Nah, itulah pembahasan tentang sistem, ya. Oke, sekian pembahasan pada bab 2 tentang sistem. Jadi kita akan bertemu lagi di pembahasan yang selanjutnya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dirgantara.